Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa lagi dengan saya, Tini Yulianti, pada mata kuliah pengembangan kepribadian. Hari ini kita akan melanjutkan mengenai materi public speaking. Kita akan bahas bagaimana caranya kita melakukan public speaking sehingga kita menjadi profesional public speaker. Ada beberapa pertanyaan yang muncul. Apa yang kita pikir mengenai public speaking itu sendiri? Kemudian, mengapa kita sering nervous pada saat kita melakukan public speaking? Kemudian, bagaimana cara kita mengatur penyampaian public speaking kita? Apa yang dimaksud dengan public speaking? Public speaking merupakan presentasi secara terucap yang ditujukan kepada audiens. Apa yang menjadi tujuan dari public speaking itu sendiri? Yang pertama adalah memberi informasi kepada audiens. Kemudian mempertegas informasi yang ingin kita sampaikan kepada audiens. Kemudian membujuk audiens, menghibur, dan memberi kesan kepada audiens. Kemudian menyentuh emosi audiens. Dan yang paling penting adalah memotivasi audiens. Pada saat kita akan melakukan public speaking, kita memerlukan teknik dari penyampaian speaking kita sendiri. Yang pertama adalah bagaimana penyampaian speaking kita, bagaimana penyampaian materinya, kemudian komponennya, tips penyampaiannya, dan tips bagaimana mengatur tanya jawab. Pada saat penyampaian berbicara itu sendiri, kita harus membagi ke dalam 3 tahap. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah penjelasan, yang ketiga adalah penutup. Pada pembukaan, kita akan memberikan salam. Kalau kita di daerah Lampung ada pembukaan dengan kalimat tabi pun, yang artinya meminta izin untuk bisa menyampaikan sesuatu. Kemudian kita juga bisa gunakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita juga bisa menyebutkan salam selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Atau kita bisa gabungkan semuanya. Dalam pembukaan salam kita gunakan tabi pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kemudian yang kedua adalah memperkenalkan identitas kita. Saya Tini Yulianti. Kemudian jelaskan kenapa kita berbicara atau apa yang ingin kita sampaikan. Seperti contohnya kalau kita buka dari opening, tabi pun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Tini Yulianti. Hari ini saya akan memberikan materi mengenai public speaking. Nah, itu adalah contoh pembukaan. Kemudian kita masuk kepada penjelasan. Pada bagian ini,
topik yang ingin kita sampaikan, maksud yang ingin kita sampaikan, dia harus dijelaskan dan diberikan secara sistematis. Kemudian harus terorganisir dengan tepat, dengan pas. Dan sampaikanlah semuanya secara lancar. Pada bagian penutup, hal pertama yang harus kita lakukan adalah memberikan kesimpulan dari apa yang kita sampaikan. Kemudian jangan lupa memberikan harapan mengenai aplikasi, mengenai implementasi dari topik yang kita sampaikan. Kemudian jangan lupa mengucapkan terima kasih. Dan yang terakhir adalah salam penutup. Pada bagian penyampaian materi, yang harus kita perhatikan adalah WH question, atau yang sering kita sebut 5W1H. Yang pertama adalah what, apa. Apa topik yang akan kita sampaikan? Kemudian who, siapa. Siapa saya? Sebagai apa saya dalam kapasitas saya memberikan topik tersebut, menyampaikan topik tersebut, dan siapa audiens yang mendengarkan kita. Kemudian where, di mana penyampaian kita berikan. Kemudian when, kapan waktu kita memberikan penyampaian tersebut. Kemudian why, alasan mengapa kita menyampaikan topik tersebut. Dan yang terakhir adalah how, teknik bagaimana kita menyampaikan topik tersebut. Komponen berbicara yang harus kita pahami, yang harus kita perhatikan adalah kontak mata, bahasa tubuh, gerak tangan, gerak tubuh, ekspresi wajah, ekspresi suara, gramatikal kita, pengucapan kita, penguasaan materi kita, dan etika. Tips penyampaian pembicaraan kita. Siapkan semua bahan yang ingin kita sampaikan dan ingin kita ucapkan. Kemudian kita harus paham siapa subjek yang menjadi audiens kita. Gunakanlah kalimat-kalimat yang sederhana dan frase yang mudah dipahami oleh pendengar kita. Kemudian jangan lupa kita harus bisa memanage tanya jawab yang sesuai dengan komunikasi dan topik kita. Pada saat kita ingin menanyakan sesuatu, jangan kita berikan secara tiba-tiba. Tetapi kita berikan dulu, kita siapkan dulu peserta, pendengar, mengenai hal yang ingin kita tanyakan. Baru kemudian kita memberikan pertanyaan. Ada beberapa tips bagaimana cara kita menghadapi sesi tanya jawab. Yang pertama, jangan lupa kita selalu harus mengalokasikan waktu untuk sesi pertanyaan di akhir pembicaraan kita. Kemudian jangan lupa sampaikan kepada audiens
berapa pertanyaan yang boleh disampaikan. Pada saat kita menjawab pertanyaan, jangan terfokus hanya kepada orang yang bertanya, tetapi berikanlah jawaban tersebut kepada keseluruhan audiens yang hadir. Kemudian, pada saat kita menjawab pertanyaan, jawablah setiap pertanyaan itu dengan jelas dan lancar sesuai dengan poin pertanyaannya. Kita bisa memulai menjawab pertanyaan tersebut dengan kalimat, "Terima kasih sudah bertanya, terima kasih atas pertanyaannya," atau kita bisa katakan pertanyaan yang bagus, atau kita bisa katakan, "Wow, pertanyaan yang begitu penting harus kita jawab." Sehingga audiens merasa puas dengan pertanyaan yang diberikannya. Pada saat kita ditanya dan kita belum bisa menjawab, jangan malu untuk berlaku jujur dan menyatakan bahwa kita belum bisa menjawab pertanyaan tersebut, tetapi akan selalu mencoba untuk mencari jawabannya. Kita juga harus memberikan notifikasi kepada audiens pada saat sesi tanya jawab itu berakhir. Dan jangan lupa, pada saat kita selesai menjawab semua pertanyaan, buatlah kalimat penutup. Dan jangan lupa ucapkan terima kasih kepada audiens. Selanjutnya, bagaimana kita melakukan etika dan etiket pada penyampaian pembicaraan kita? Pada tahapan etika public speaking, jangan lupakan bahwa busana yang kita kenakan akan menentukan penilaian dari audiens. Kemudian kalimat-kalimat yang kita pilih juga akan mempengaruhi motivasi yang kita sampaikan dan didapat oleh audiens. Jangan lupa bahwa semua hal yang berhubungan dengan sikap dan perilaku kita pada saat kita menyampaikan public speaking menentukan kualitas dari public speaking itu sendiri. Demikian mengenai perkuliahan public speaking kita hari ini. Kita akan coba praktekkan, mudah-mudahan kita bisa menjadi seorang public speaker yang profesional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang juara.